Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi cerita kepada seluruh teman-teman. Pengalaman saya yang baru saya alami di bulan 2 semalam. Nah, saya atas nama Fitriyanti. Begini ceritanya. Saya merantaunya di Batam. Setahun saya di Batam, suami saya berkata kepada saya, "Bun, nanti kalau mau pulang kampung, tepatnya suami saya itu bilang, tepatnya waktu itu kami baru nikah, katanya saya hamil dulu baru pulang kampung gitu kan. Nah, jadi memang rezeki gitu ya. Rupanya sebelum saya pulang kampung di bulan 12 saya sudah hamil. Karena saya hamil, saya pun senang dan bahagia, suami pun seperti itu. Nah, dia mengizinkan saya pulang kampung. Pada saat saya pulang kampung ke rumah orang tua saya, ada tuh teman saya, kita sebut aja namanya Nina gitu ya. Begitu saya pulang, duluan teman saya tuh pulang kan ke kampung, ke tempat orang tuanya. Nah, kami ketemulah di situ kan. Nah, Nina ini bilang ke saya, "Pit, temenin saya yuk ke tebing." Ngapain, saya mau berobat gitu kan. Terus pada saat itu posisi saya hamil gitu kan, hamil mau memasukin 3 bulan gitu. Jadi saya pikir-pikir, dia ceritanya tuh seperti hari Minggu, Seninnya baru kami pergi kan, tepatnya jam 4 sore pergilah kami hari Seninnya gitu kan. Sampai kami di tebing tengah malam, sekitar jam 11 malam, posisi malam Jumat Kliwon. Kami mengelewatin kebun sawit, kebun karet. Nah, di tempat itu ada satu rumah, jaraknya 50 km gitulah rumahnya. Jauh-jauh gitulah, namanya juga di perkampungan ya kan. Nah, setiba kami datang ke rumah orang pintar itu, terus teman saya, kami perginya bertiga, saya, teman saya, dan teman-teman saya satu lagi gitu kan. Si Nina ini bawa teman lagi gitu. Nah, di antara kami bertiga hanya saya yang hamil. Nah, kami tuh naik, kalau di kampung saya bilang kan betor tuh becak gitu ya. Terus kami naik becak ke sana, saya di becak sudah ketakutan, saya tutup mata, dan teman saya si Nina ini nutup mata saya dengan tangannya. Nah, begitu saya lihat pokok-pokok sawit, pokok karet, saya pun ketakutan, saya pegang perut saya baca-baca gitu kan. Sampailah kami ini di rumah dukun tersebut. Begitu sampai kami di rumah dukun tersebut, nah, terus teman saya si Nina ini bilang ke dukun itu, "Pak, tolong dilihat dong teman saya ini," katanya. "Nih teman saya lagi hamil." Karena dia tadi di jalan ketakutan, teman saya Nina bilang seperti itu ke bapak dukun tadi. Nah, sampai di sana saya duduk dan istri bapak itu buat minum ya, kami dijamu dengan minum. Kami pun beli makan tuh kemarin kami beli makan tuh ada 5 bungkus lah, yang 3 bungkus kami makan, 2 bungkus lagi untuk bapak itu dan istrinya. Saya makan, habis saya makan, saya cerita sama mereka pun mulailah buat ritual bla 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 bla. Saya hanya melihatin aja. Nah, setiba jam 2:30 subuh saya tertidur pas tepat di bawah TV mereka. Itu rumahnya seperti gimana ya, memang rumahnya di tengah-tengah, kalau dibilang hutan tidak hutan gitu ya, karena itu posisinya ada karet, ada kebun karetnya, ada kebun sawitnya, ada kolam ikannya seperti itu. Nah, di tengah-tengah kolam ikan itulah dia buat rumahnya itu. Kalau dibilang tepas tidak ya, cuman saya lihat waktu itu
semen semuanya, macam beton gitulah, rumahnya kan di beton. Nah saya bareng tidur di situ, saya terbangun pagi jam 6 saya bangun, karena bapak itu kan ada piara anjing, piara ayam gitu kan. Saya bangun, saya ngeteh, dan setiba saya ngeteh, saya cari sarapan tidak ada. Nah bapak itu pun bangun juga. Terus saya pegang perut, saya kecil pada saat itu, kemungkinan saya belum sarapan, hanya baru ngeteh aja gitu kan. Nah begitu kami pulang di perjalanan, saya bilang ke teman saya, nih Nina, ini kenapa ya perut saya kok kecil? Saya bilang, mungkin karena belum sarapan katanya. Nah dari rumah orang pintar itu sampai kami pergi ke stasiun, itu jaraknya menempuh sekitar ada 2 jam perjalanan. Nah begitu saya sampai di terminal, saya beli makan, saya makan, toh perut saya juga kecil pas saya sudah makan. Daripada teman saya ini pusing mikirkan kondisi saya pun tadi bawa cerita. Nah keesokan harinya teman saya pergi tuh pulang ke tempat dia merantau, tinggallah saya di rumah orang tua saya. Habis itu saya bilang ke mama saya, Mak, kenapa ya perut saya ini kok kecil? Mama saya bilang, kamu ada mengeluarkan darah? Nggak ada, Mak. Kok bisa gitu ya? Dengan saya penasaran, saya pergilah ke apotik, saya beli test pack sampai 2, saya test pack kembali, garisnya 1. Saya test pack lagi habis maghrib. Itu test pack yang pertama saya test pack itu kan siang tuh, jam 2. Nah kalau kita hamil kan nggak perlu kita pagi kan, nggak perlu kita bangun tidur, karena kan saya tahu hamil karena saya sudah USG juga, sudah ke bidan juga gitu kan. Nah saya tes pack tuh jam 2 siang, garisnya 1. Saya panggil tukang urut, saya diurut, tukang urut bilang ini masih ada katanya kan. Cuman pemikiran saya sudah kayak gimana, udah campur aduk lah gitu kan. Kata tukang urutnya, nah nanti maghrib kamu tes pack lagi katanya. Saya tes pack lagi maghrib, tetap juga garisnya 1. Saya pusing, saya nangis, cuman saya tidak berani bicara kepada suami saya gitu kan. Terus saya bilang sama mak saya, Mak, saya kenapa ini garisnya 1? Kenapa? Saya bilang. Terus saya karena nggak mau banyak beban pikiran, ya kan, saya telepon suami, saya bilang ke suami, ayah bookingkan bunda tiket dari Batam, itu kan bisa kita booking tiket tuh sampai ke kampung gitu kan. Saya di booking tiket sama suami saya pulang ke Batam. Nah sampai saya di Batam tuh kan seminggu saya sampai di Batam, saya bilang ke suami, sayang, saya bilang ke suami, kita pergi USG yuk, saya bilang ke suami saya. Terus kami pergi USG, tepatnya di Dokter Ridho. Saya USG, kami masuk, saya kasih kartu, dan saya dipanggil. Kami sama-sama sama suami saya menyaksikan di USG sama Dokter Ridho-nya anak saya sudah gak ada. Terus suami saya bilang, Bun, itu babynya kok bisa gak ada? Kata suami. Saya bilang, saya gak tahu. Saya bilang, yang ada saya nangis, yang ada saya takut ditinggalkan sama suami saya. Dan suami saya bilang, kenapa Bun? Katanya nggak tahu, saya hanya bisa diam. Sampainya kami di rumah, suami saya bilang, Bunda pergi kemana aja waktu di kampung? Katanya, kenapa itu bisa hilang? Katanya kayak gitu. Terus suami saya bilang, apakah Bunda ada mengeluarkan darah? Gak ada ya, saya bilang. Terus
Saya telepon mama saya bilang, "Ma, saya udah USG, tapi anak saya udah nggak ada." Saya bilang ke mama. Mama saya dia bilang rajin sholat ya katanya. Nah, terus saya telepon tuh teman saya yang bareng-bareng, yang saya nemenin dia itu kan ke orang pintar. Saya telepon dia, saya bilang, "Nina, ini anak saya udah nggak ada. Feeling saya besar ini pasti diambil sama dukun itu, dipuja dia," katanya. Dia cuman jawabnya cuman simple, dia cuman bilang, "Nggak mungkin bapak itu kayak gitu, bapak itu baik kok," katanya. "Aku udah kebawa mimpi," saya bilang. Terus kata si Nina tadi, "Ya udahlah, memang nggak rezekimu gitu." Jadi buat semua para teman-teman yang ada dimanapun berada, saya hanya menceritakan pengalaman saya yang saya alami di tahun ini di bulan 2. Ini jadi satu pelajaran bagi saya. Jangan pernah mau pergi ke tempat seperti itu, dan juga jangan pernah percaya dengan orang. Tentunya seperti saya baru kenal dukun itu. Dan anak saya, kalau menurut saya pribadi, dan anak saya dijadikan tumbal sama dia. Terima kasih. Saya hanya mau bercerita pengalaman saya. Assalamualaikum.